Baik, selamat pagi anak-anak. Kita akan menyampaikan materi matematika, senang belajar matematika kelas 6 SD dengan buku seperti ini. Ya. Kali ini kita akan langsung masuk ke bab 2 atau unit 2, lingkaran. Nah, lingkaran juga merupakan suatu bentuk bangun datar, contohnya roda, jam dinding, permainan biang lala, hula hoop, dan alat-alat musik berbentuk lingkaran. Pada permasalahan sehari-hari, banyak contoh penerapan lingkaran seperti menghitung luas taman berbentuk lingkaran, menghitung keliling roda sepeda, menghitung panjang lintasan roda biang lala, dan luas meja berbentuk lingkaran. Selain itu, cara menghitung keliling hula hoop. Apakah lingkaran itu? Sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran, jelaskan apa yang dimaksud dengan keliling dan luas lingkaran. Ya, untuk materi lingkaran ini cukup banyak materinya. Ya, kata-kata kuncinya yaitu jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, keliling lingkaran, juring lingkaran, dan luas lingkaran. Berikutnya, bacalah dengan seksama. Ya, perhatikan gambar dan bacaan berikut. Nah, ada gambar sebuah biang lala. Siapa yang sudah pernah menaiki ini? Ya, biasanya ada di dunia fantasi, di Ancol ya. Nah, sini ada bacaannya. Siti dan keluarganya pergi ke pasar malam. Di sana mereka melihat banyak sekali permainan. Mainan tersebut antara lain adalah biang lala. Biang lala merupakan benda yang berbentuk lingkaran. Dapatkah kalian menyebutkan 5 benda lain yang berbentuk lingkaran? Nah, Bapak sudah contohkan di sini, yaitu roda, hula hoop, gelang, dan lain-lain ya. Kamu sebutkan sendiri ya sisanya. Nah, dalam materi ini kalian akan mempelajari nomor 1, menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter busur, tali busur, tembereng, dan juring. Yang nomor 2, menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran. Nomor 3, mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter busur, dan tali busur, tembereng, dan juring. Yang keempat, menaksir keliling dan luas lingkaran, serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Untuk materi kali ini, Bapak akan menjelaskan yang nomor 1, yaitu menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter busur, tali busur, tembereng, dan juring. Ya. Berikutnya di sini ada tulisan seorang tokoh ya. Pada tahun 1959 kalimat bertuliskan The Child's Talk and Geometry. Nah, ini judul disertai tulisan oleh seorang guru yang berasal dari Belanda bernama Pierre van Yel. Nah, ini sebelumnya. Sini dituliskan bahwa beliau adalah seorang guru yang memperkenalkan sebuah teori-teori geometri. Nomor 1, tahap pengenalan level 0 tentang pengenalan, kemudian tahap analisis level 1, tahap pengurutan level 2, tahap keakuratan level 3, dan tahap terakhir level 4 ya. Seperti itu. Berikutnya, hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran, yang poin A ya, yang pertama. Ayo kita mengamati. Pengamatan pertama, perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Di sini ada gambar yang A itu hula hoop, B roda, C jam dinding, D biang lala.
Nah, gambar 2.2 merupakan contoh bangun datar berbentuk lingkaran. Gambar 2.2a hula hoop tadi sudah disebutkan, kemudian 2.2b roda sepeda. Roda terdapat jeruji dengan panjang yang sama dan berpusat di porosnya. Kemudian yang C, jam dinding. Pada jam dinding terdapat jarum pendek dan jarum panjang. Jarum tersebut berpusat pada titik tengahnya. Kemudian yang D, biang lala. Biang lala tersebut bertumpu pada porosnya ya, berputar pada porosnya. Nah, dapatkah kamu menyebutkan benda-benda lain yang berbentuk lingkaran? Tadi sudah yang di atas ya. Kemudian di sini kerjakan di buku tulismu ya, tuliskan di buku tulismu sebanyak-banyaknya ya, minimal 10 lah benda-benda yang berbentuk lingkaran yang ada di kehidupan sehari-hari. Berikutnya, pengamatan kedua, perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Nah, di sini ada berbagai alat musik. Kamu bisa lihat sendiri, yang A itu rebana, B simbal, C tamborin. Nah, yang gambar 2.3a adalah rebana yang berasal dari daerah Timur Tengah. Alat ini digunakan untuk melantunkan qasidah atau hadrah. 2.3b musik simbal berasal dari Turki. Alat ini digunakan pada sebuah grup marching band. Kalau kalian pernah bermain marching band pasti tahu alat ini ya. Kemudian yang C adalah alat musik tamborin yang berasal dari Eropa yang digunakan pada permainan orkestra. Nah, di sini ada keterangan lebih lanjut tentang tamborin. Nah, tahukah kalian tamborin adalah alat perkusi yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Tamborin memiliki beberapa simbal dan kerincingan logam kecil di sekeliling bingkainya yang akan mengeluarkan bunyi gemerincing bila alat musik ini digoyangkan. Nah, berikutnya, ayo kita menalar. Dari bacaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap satu titik tertentu. Hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran adalah jari-jari, busur, tali busur, diameter, apotema, dan sebagainya. Nah, kita lihat yang pertama adalah jari-jari. Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Jadi dari titik pusat kemudian ke busur ya, ke lingkaran. Panjang jari-jari atau dalam kurung R sepanjang segmen garis tersebut. Kemudian yang dua adalah busur, adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran, gitu ya. Nah, di sini sudah ada gambarnya dan keterangannya. P adalah titik pusat lingkaran, yang ini ya. Kemudian R adalah panjang jari-jari lingkaran, yang itu. Kemudian B adalah panjang busur lingkaran. Jadi seperti itu, yang melingkar itu ya, namanya busur. Kemudian berikutnya, pi dikenal selama hampir 4.000 tahun. Huruf pi adalah aksara Yunani yang dibaca pi dan pi juga dipakai bisa dalam penulisan. Ini untuk mengukur luas lingkaran nanti ya. Nah, berikutnya di sini ada gambar, di sini ada keterangannya. TB. TB adalah seperti itu, panjang tali busur lingkaran. A adalah panjang apotema lingkaran, dan D itu panjang diameter lingkaran. Di sini tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Jadi seperti ini ya. Ini tali busur namanya ya. Kemudian diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran ini ya. Ini pusat lingkarannya dilalui oleh garis diameter. Sementara tali busur tidak melewati titik pusat lingkaran. Kemudian apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran ya. Ini tali busurnya, ini pusat lingkaran. Nah, ini namanya apotema yang bergaris kuning ini ya, yang sudah ditandai dengan A tadi ya. Berikutnya, nah di sini ada keliling dan luas. Keliling merupakan busur terpanjang pada lingkaran, jadi semuanya berkeliling ya. Kemudian luas adalah
daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Nah, ini luas, kemudian keliling itu yang garisnya ini nih, garis melengkungnya ini, busurnya ini melingkar. Nah, itu disebut keliling. Keterangan adalah K, panjang keliling lingkaran, ini L adalah luas daerah lingkaran. Nah, berikutnya ada gambar seperti ini, ada keterangannya. Keterangan adalah D adalah daerah luas juring lingkaran. Ini adalah juring, yang garis-garis ini luas daerahnya ya, namanya juring, dibatasi oleh dua segmen garis jari-jari, kemudian berhubungan dengan busur. Kemudian T adalah tembereng lingkaran, ini dibatasi oleh tali busur dan busur ya, seperti itu. Nah, di sini lebih jelas lagi. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur, ini busur ya. Kemudian dua jari-jarinya ini 1 dan 2. Kemudian nomor 2, tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini busurnya yang melengkung ini, dan ini tali busur ya. Ingat, tali busur tidak melewati pusat lingkaran. Nah, berikutnya contoh 2.1. Dayu memesan pizza dengan berbentuk lingkaran. Jelas ya, pizza berbentuk lingkaran. Tapi ada juga berbentuk persegi atau persegi panjang juga bisa. Pizza tersebut memiliki diameter 30 cm. Pizza dipotong dan dimakan oleh Dayu. Dari gambar pizza tersebut, gambar 2.4, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, sebutkan bentuk potongan pizza. Nah, gambar pizza seperti ini ya. Ini sudah dipotong. Kemudian ini yang nomor 1, bentuk potongan pizza seperti ini ya. Kemudian berapa panjang jari-jari pizza? Diketahui tadi diameternya 30 cm. Kemudian nomor 3, dapatkah kamu menyebutkan hal-hal yang lain berkaitan dengan lingkaran yang berhubungan dengan pizza ini ya. Nah, sekarang kita jawabnya. Penyelesaiannya yaitu potongan pizza berbentuk juring ya. Mengapa? Karena dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Kemudian nomor 2, jika diameternya 2 kali panjang jari-jari atau D sama dengan 2R, maka kalau dibalik R sama dengan 1/2 dikali D. Jika panjang diameter 30 cm, maka panjang jari-jarinya adalah setengah dikali 30 sama dengan 15. Jadi panjang jari-jari pizza adalah 15 cm. Kemudian yang 3, ini yang berhubungan dengan lingkaran tadi. Yang pertama diameter, ada garis birunya kan seperti itu. Kemudian jari-jari, nah jari-jari itu adalah seperti ini. Kemudian keliling seperti itu. Dan terakhir luas. Nah, luas pizzanya seperti gini. Oke, berikutnya ayo kita mencoba. Sini kita latihan soal nomor 1. Apakah yang kamu ketahui tentang apotema, jari-jari, dan C busur? Ini Bapak sudah menjawab, contohnya seperti ini, kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing. Apotema adalah merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Kemudian jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran atau pada busur. Kemudian busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran, yang melengkung itu ya, melingkar. Kemudian yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran? Perhatikan gambar di samping. Nah, sini kalian bisa sebutkan masing-masing yang berwarna merah itu. Yang pertama adalah luas juring lingkaran, seperti pada pizza tadi ya. Kemudian di sini ada garis diameter, garis yang melewati pusat lingkaran. Kemudian garis ini tali busur ya, yang tidak melewati pusat lingkaran. Dan terakhir adalah ini jari-jari dari titik pusat ke titik suatu lingkaran. Nah,
Berikutnya, sebutkan banyak jari-jari pada gambar roda di bawah ini. Nah, kalian bisa hitung sendiri jari-jarinya ada berapa, kemudian tuliskan di buku tulis ya. Kemudian yang nomor 4, jelaskan perbedaan tentang A. Tali busur dengan diameter, B. Tembereng dengan juring, C. Busur dengan keliling lingkaran, dan D. Apotema dan jari-jari. Nah, Bapak sudah menjawab sini yang A. Tali busur adalah segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran tidak melewati pusat lingkaran. Sedangkan diameter adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran ya, bedanya seperti itu. Kemudian yang B, C, dan D kalian kerjakan sendiri di buku tulis. Kemudian yang terakhir adalah Dayu pergi ke supermarket untuk membeli teflon atau teflon kan untuk penggorengan itu. Perhatikan gambar teflon berikut. Pada teflon tertulis 24 cm. Apakah artinya? Dapatkah kamu menentukan panjang jari-jari teflon tersebut? Telepon. Nah, sini ada gambarnya teflon. Nah, di sini kelihatan ya. Ada 24 cm. Apa artinya ini? Kita lihat jawabannya. 24 cm berarti adalah panjang diameter teflon tersebut adalah 24 cm. Kemudian menentukan jari-jari teflon. Sekarang kita lihat panjang jari-jari adalah setengah dikali diameter. Kemudian setengah dikali 24 hasilnya 12. Jadi panjang jari-jari teflon tersebut adalah 12 cm. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih. Selamat pagi.